Selamat berjumpa lagi dengan Dokba Hukum. Dengan sekarang tema yang harus saya bahas adalah mengenai pertanggungjawaban lembaga survei. Ini akan saya kaitkan dengan potensi terjadinya pelanggaran hukum atau pelanggaran hukum terhadap praktek kampanye dan praktek pemilihan umum. Nah, saya ingin mulai dari sekarang ini bahwa sekarang sudah ada praktek lembaga survei yang menurut saya luar biasa. Dan anehnya di dalam lembaga survei adalah bagian daripada kegiatan ilmiah, penelitian. Seharusnya ada instrumen objektif dalam proses lembaga survei itu, sehingga prosedur survei dan cara melakukan survei itu bisa diuji secara ilmiah tentang metode dan sebagainya, sehingga kalau ada orang melakukan pengujian terhadap hasil itu, hasilnya istilah bahasanya adalah tidak jauh berbeda. Nah, sekarang ada indikasi bahwa lembaga survei ini tidak sesuai dengan prosedur karya ilmiah sebagai suatu proses ilmiah, sehingga menghasilkan hasil angka-angka yang angka itu berbeda dari hasil survei satu dengan hasil survei yang lain. Dan kadang-kadang para lembaga survei ini dapat kucuran dana dari lembaga-lembaga yang memesankan untuk dilakukan survei. Artinya apa? Kalau sebagai kajian ilmiah, sebagai prosedur survei yang mengikuti taat ajaran keilmuan dalam melakukan ilmu sosial survei itu, seharusnya dia harus taat azasnya, taat metodologinya, taat prosedurnya, bahwa harus jaga namanya independensi dari lembaga survei itu. Sehingga dibandingkan siapapun yang melakukan survei, hasilnya mestinya kalau toh berbeda, perbedaan tidak terlalu jauh. Kalau toh ada kesamaan, barangkali tidak sama persis, Tetapi kalau perbedaannya sangat jomplang sekali, Saya ambil contoh misalnya, kadang-kadang calon nomor satu itu tinggi sekali, pada calon yang lain rendah banget. Tapi hasil survei yang tidak jauh berbeda waktunya, ternyata survei yang nomor 2 tinggi sekali, yang nomor 2 tinggi, 3 tinggi, yang nomor 1 tadi yang tinggi tadi turun menjadi yang terendah. Sehingga seolah-olah ini ada konjungsinya kok sebaliknya. Yang satu misalnya tinggi, yang 2, 3 rendah gitu. Tapi giliran lembaga survei yang lain, 2-nya tinggi, 3, 1 gitu. Ini menunjukkan adalah gejala-gejala yang tidak sehat di dalam melakukan survei. Karena sebenarnya mestinya itu dilakukan dengan metode ilmiah, dengan ada pertanggungjawaban ilmiah dan sebagainya. Kalau itu prosedur dan hasilnya ilmiahnya, itu mestinya diuji, suruh diseminarkan hasil itu, kenapa jauh berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Sehingga dengan demikian survei yang sejenis ini adalah ada namanya pertanggungjawaban ilmiah. Ini saya di Yogyakarta pernah juga ada lembaga survei yang mengenai masalah yang sama, tapi bukan masalah pemilihan presiden, tapi masalah sosial, kemahasiswaan pada saat itu. Kami pernah menantang juga itu bahwa dari mana hasilnya seperti itu, yang pada saat itu simpulannya bahwa 93 mahasiswi adalah tidak virgin lagi pada saat itu begitu. Kita minta pertanggungjawaban ilmiahnya, dan ternyata ada cacat metodologis yang membuatkan dia simpulan itu terlalu dilakukan karena metodologi yang salah gitu. Dan akhirnya kami meminta maaf dan mencabut semua risetnya itu, dan kemudian kami minta juga meminta maaf dan ditarik kembali itu semua pernyataan-pernyataan yang terkait dengan hasilnya itu. Dan ternyata benar, setelah disurvei secara metodologis dengan pertanggungjawaban ilmiah yang tinggi, ternyata simpulan itu ternyata cacat metodologis Karena cacat metodologis, maka simpulan itu sudah ditarik dan meminta maaf, dan kemudian lembaga survei yang lain melakukan riset dan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jauh sekali, itu bukan 93, mungkin cuma 19 atau 13% pada saat itu. Hal ini juga sama, saya ingin sampaikan secara ilmu pengetahuan bahwa lembaga survei adalah kegiatan ilmiah. Kalau kegiatan ilmiah harus ada pertanggungjawaban ilmiah. Cuma sayangnya KPU membiarkan seluruh lembaga survei yang menyangkut image publik dalam pemilihan umum itu dibiarkan saja, nggak ada memberi kriterium tertentu, misalnya metodologinya seperti apa, dan harus wajib untuk menjelaskan metodologinya, caranya, bagaimana mengambil surveinya, supaya menjadi jelas begitu. Tapi
KPU dan Bawaslu nampaknya tidak terlalu fokus terhadap lembaga survei ini. Saya kira ini catatan image dari pemilih itu ya banyak ditentukan, banyak ada pengaruhnya lembaga survei ini. Nah, oleh sebab itu lembaga survei harus bertanggung jawab. Ya, kalau misalnya lembaga survei dengan metodologi yang sudah benar, semuanya sudah benar, dan hasilnya toh beda-beda dikit begitu, ya itu bisa diterima lah. Andai kata perbedaannya itu tidak mencolok begitu, ya mungkin bisa diterima karena ada penjelasan metodologi yang jelas. Seandainya bedaan mencolok pun itu, kalau asal penjelasan metodologinya jelas, menurut saya juga nggak menjadi masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah ini lembaga yang relatif, lembaga survei dilakukan dengan metodologi nggak jelas begitu, dalam arti kata tidak ditransparankan kepada publik errornya seberapa dan seterusnya. Tiba-tiba dia hasil risetnya, hasil surveinya itu ternyata sangat tinggi sekali. Pada lembaga survei yang lain rata itu ada tinggi rendah itu dalam posisi yang toleransi, bisa ditoleransi gitu. Nah, atas dasar itu sebagai pengamat hukum pidana saya melihat gelagat-gelagat tertentu yang dari survei-survei sebelumnya. Gelagat itu maksudnya adalah ada indikasi-indikasi membuat passing grade survei tertentu itu kepada calon tertentu itu, misalnya passing grade-nya dengan jumlah tertentu. Dan jumlah tertentu yang terus-menerus disosialisasi melalui lembaga survei tersebut itu akan terus mirip-mirip sama, naik-naiknya sedikit, turunnya sedikit. Tapi lembaga yang lain itu naik turun sesuai dengan animo dari masyarakat dan situasi yang menyebabkan dia menjadi tinggi, menjadi menurun, dijelaskan posisi-posisi di situ. Nah, saya khawatir, patut dicurigai bahwa lembaga survei ini nanti kalau dia membuat survei itu ternyata adalah dipastikan dia menang, dan yang kedua bisa satu putaran, misalnya 50% ke atas, bahkan sampai 60% terus-menerus begitu. Nah, saya khawatirkan nanti ini lembaga survei ini kalau itu terus-menerus dan itu tidak sesuai dengan sesuatu yang benar yang senyatanya terjadi, maka khawatir saya adalah nanti pada saat perhitungan suara nanti bisa berpotensi menjadi namanya alat justifikasi untuk berbuat curang. Kalau dalam survei adalah sebut saja 55 misalnya, terus-menerus 55, maka kalau dia misalnya saja nanti berbuat curang untuk menambah suara itu, ya paling tidak ya 50 tambah lagi 1 atau 2 atau 3%. Sehingga dengan demikian surveinya 50%, yang lari sekian persen, penjelasannya begitu. Tetapi ini semuanya menjadi belum ada pertanggungjawaban secara ilmiah. Nah, kalau tidak ada pertanggungjawaban ilmiah seperti itu, ini sekali lagi itu dapat sebagai modus untuk orang berbuat curang, atau pemilu itu bisa ada curang dengan cara apa? Dengan cara yang disebut sebagai menambah suara, yang suara itu berasal dari perbuatan curang, dan tambahan suara itu tidak jauh berbeda dengan hasil survei. Ya. Dengan cara survei itu, kan surveinya sudah sekian, sekarang kami itu menangnya sekian gitu. Jadi kemenangan, sebut saja kalau dibaca kemenangan ya, kalau kemenangan itu adalah terkatrol, tertutup karena survei yang telah dilakukan yang sebelumnya. Padahal itu belum ada survei plus nanti ditambah dengan hitungan cepat dan seterusnya itu, padahal belum ada jaminan bahwa survei itu adalah suatu benar. Sehingga kalau itu ada unsur kepalsuan secara terus-menerus, kemudian pada survei yang terakhir yang disebut hitungan cepat itu ternyata mendekati angka yang seperti itu, nah ini menunjukkan bahwa perbuatan itu menjadi, perbuatan survei tadi adalah perbuatan persiapan untuk perbuatan curang, sehingga untuk menjustifikasi terhadap perbuatan curangnya itu ya. Nah, atas dasar itu saya berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu sebaiknya juga harus menggeser sedikit untuk mengawasi lembaga survei itu. Kalau tidak bisa langsung sendiri, keterbatasan tenaga, ya bisa kerjasama dengan lembaga yang lain, lembaga kampus yang independen atau lembaga-lembaga independen untuk menguji keabsahan atau sebut saja itu kebenaran lembaga survei itu dengan uji objektif ilmiah tentang apa yang disebut sebagai metodologinya untuk melakukan simpulan seperti itu. Saya kira itu pentingnya untuk menghindari apa yang disebut sebagai persiapan untuk melakukan perbuatan curang dalam perhitungan suara di dalam pemilu ya. Nah, atas dasar itulah maka lembaga survei apakah bisa dimintai pertanggungjawaban hukum ya. Pengalaman saya terkait dengan keberatan hasil lembaga riset atau survei itu yang modelnya survei juga,
Maka saya sampaikan tadi, ternyata dia bisa dites, bisa diuji bahwa itu adalah salah gitu. Kalau disalah, makanya kalau dia sudah meminta maaf ya kita beri kesempatan untuk memberi maaf supaya dia memberi pembelajaran pada berikutnya. Dan yang kedua adalah yang paling penting rakyat atau masyarakat itu tidak terkecoh di lembaga survei tersebut ya. Atas dasar itulah menurut pendapat saya lembaga survei yang sengaja untuk menambah atau memberi simpulan-simpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang sungguhnya yang benar dan metodologi yang benar hanya untuk menaikkan image tadi bahwa dia adalah berdasarkan survei adalah nilainya tinggi, padahal sesungguhnya tidak. Maka lembaga survei kalau bisa dites secara ilmiah ternyata dia tidak bisa menjelaskan metodologi ilmiahnya dan yang simpulan-simpulan yang dibuat itu ternyata adalah palsu atau tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka lembaga survei harus ikut bertanggung jawab karena dia telah mengumumkan hasil survei seolah-olah dia ilmiah, ternyata dia tidak ilmiah karena mengandung unsur kecurangan atau palsu atau tidak jujur ya. Kalau itu tidak jujur itu artinya bohong. Kalau bohong berarti mengumumkan hasil yang bohong, dan mengumumkan hasil bohong itu sama dengan menyebarkan berita bohong ya. Kalau menyebarkan berita bohong, tanggung jawab akhirnya dia akan dikenakan sanksi hukuman. Sesungguhnya kalau dia langsung menarik diri bahwa ya saya adalah ada kesalahan di dalam melakukan simpulan itu, tidak menjadi masalah. Kalau itu membangun image kepada masyarakat bahwa itu adalah menjadi embrio untuk melakukan kecurangan, atau dengan kata lain perbuatan persiapan untuk kecurangan di dalam pemilu, perhitungan pemilu dengan cara menambah atau yang lainnya, maka menurut saya dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni karena penyebaran berita bohong sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Bagaimana dengan partai politik yang lain yang menggunakan jasa survei tadi? Ya, sekali lagi, kalau dia menjadi konspirasi, memang ada gagasan atau niat untuk melakukan yang disebut sebagai kecurangan dalam pemilu, dan kemudian memang benar setelah survei itu dia berbuat curang, sehingga curangnya itu mendekati survei tadi ya, nanti itu menjadi catatan buat KPU dan juga Bawaslu dan juga pengamat yang lain, khususnya adalah peserta pemilu yang lain, untuk mengajukan keberatan terhadap perolehan suara itu. Dan kalau itu memang terjadi kecurangan secara sengaja, ya saya kira dia harus juga pertama dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana, dan yang kedua adalah bisa dinyatakan yang bersangkutan adalah didiskualifikasi dari proses penyelenggaraan pemilu disebabkan karena telah berbuat curang ya. Saya kira itu saya ingin sampaikan untuk kepada semuanya, terutama pemerhati pemilu ini ya, khususnya tinjauan saya dari aspek hukum pidana dan kriminologi, potensi-potensi ruang untuk kecurangan khususnya terkait dengan lembaga survei, saya kira mulai sekarang sudah harus dicermati, harus ada yang disebut sebagai lembaga survei yang bisa dipercaya, dan bagi lembaga-lembaga survei sebaiknya harus segera untuk menghentikan perbuatan kecurangan itu, dan dia harus melakukan survei secara objektif dan ilmiah dan ada pertanggungjawaban ilmiah. Oleh sebab itu, kalau misalnya lembaga-lembaga survei itu langsung seminar dan beradu argumentasi, saya kira itu lebih bagus dan itu lebih menjamin rakyat terlindungi dari kemungkinan survei-survei yang itu tidak ilmiah dan itu cenderung memuat atau simpulan-simpulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau bahasa hukumnya dikatakan simpulan-simpulan yang palsu atau bohong. Saya kira begitu catatan saya untuk diperhatikan kepada teman-teman yang aktif di lembaga survei, supaya menghentikan kalau memang dia ada praktek yang tidak benar, sebaiknya harus dihentikan, dan kita akan menjamin survei itu yang benar dan ilmiah, dan nanti jangan sampai berlanjut justru kepada lembaga perhitungan cepat, nanti malah justru itu menjadi sempurna kekeliruannya. Terima kasih, sampai di sini kita ketemu pada dogma hukum pada berikutnya. Mungkin saya akan masukkan nanti masih edisi kepemiluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.